Halo, selamat datang kembali di channel saya dan kali ini kita kembali lagi di React Native Course ya. Nah, di sini sekarang kita akan membicarakan Expo dan gimana caranya kita bisa menggunakan Android Studio ya untuk menggunakan AVD atau Android Virtual Device-nya agar kita tidak usah mengkonekkan atau kita mencoba aplikasinya di HP kita ya. Oke, sekarang apa sih itu Expo ya? Nah, Expo itu adalah tools open source ya yang digunakan untuk membuat aplikasi cross platform dari suatu code base ya, dari satu code base dengan menggandeng React Native sebagai framework utama. Jadi dia itu semacam alat ya, bukan framework, tapi alat yang dimana kita menggunakan React Native dan menggunakan alat Expo untuk mempermudah developing kita. Nah, pokoknya intinya itu seperti alat untuk mempermudah developing React Native kita ya. Lalu, kenapa kita pakai Expo sih? Nah, sederhananya ya Expo itu mempermudah pemasangan ya, mempermudah instalasi dan juga mempermudah setup. Lalu dia juga menyediakan pembaruan over the air. Over the air ini maksudnya otak ya. Jadi kita bisa update aplikasi kita dari jarak jauh gitu. Dan layanan terintegrasi ini kita bisa pakai layanan-layanan seperti Google ataupun Facebook yang setara lainnya. Lalu kita juga disediakan dengan SDK Expo. SDK Expo ini kita adalah alat debug atau alat-alat atau tools yang bisa kita gunakan dalam aplikasi React Native kita. Dan juga si Expo ini juga menyediakan package-package native ya, seperti kamera ataupun mikrofon itu juga disediakan dari package-nya si Expo. Jadi kita tinggal pakai aja, kita nggak usah bikin-bikin lagi karena sudah disediakan oleh si Expo ini. Lalu si Expo ini juga komunitasnya sangat banyak ya, karena dia salah satu tools yang sangat ramai dipakai, jadi otomatis komunitasnya itu juga sangat besar ya. Oke, gitu aja presentasinya, kita langsung aja ke codingnya ya. Nah, sekarang kita ke websitenya Expo ya. Ini kemarin kita udah bahas sedikit tentang Expo, tapi intinya yang akan kita pakai itu hanya di CLI-nya dan bagaimana kita bekerja dengan si Expo-nya ini. Sekarang kita akan ke Google ya. Ke Google kalian cari Android Studio karena kita akan menginstal Android Studio-nya ya. Kita klik aja yang pertama ini, lalu kita download Android Studio ya. Ini kita scroll ke bawah dan ini kita klik centang dan ini kita klik download Android Studio. Nah, pokoknya ini kalian download aja lalu kalian install. Install itu sebenarnya sangat straightforward ya. Kalian tinggal install, lalu setelah kalian install nanti akan ada disuruh untuk menginstal beberapa dependensi lagi di dalamnya. Setelah itu kalian sampai ke tampilan seperti ini ya. Tampilan default seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini nanti kalian bisa menggunakan si AVD-nya Android Studio ya. Jadi kita klik di more options, lalu kita klik yang virtual device manager. Nah, ini kita biasanya kalian nggak ada ya kalau baru install, jadi kalian pencet aja nih create virtual device, lalu kalian bisa pilih ya apa aja terserah, itu ada pixel, ada medium font, cuman sini saya pakai yang medium font aja ya. Lalu di sini kalau sudah bisa kita klik play ya atau kita klik start, ini nanti dia akan memulai si virtual device-nya. Oke, kalau virtual device-nya udah, ini kita taruh aja di kanan ya. Lalu kita bisa apa aja nih, Windows si Android Studio-nya kita tutup aja, ini nggak apa-apa. Lalu kita bisa buka VS Code kita ya untuk memulai coding-codingnya. Oke, jadi saya akan pakai, saya bikin baru aja ya, karena biar bisa kalian yang baru bergabung juga langsung mengikuti ya. Jadi nggak usah nonton video yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Oke, kita langsung aja bikin baru projectnya. Ini saya akan bikin project baru dengan Expo. Jadi kita ketikkan aja npx expo create expo app ya. Create expo app, lalu nama aplikasi kita. Nah, di sini juga bagusnya itu Expo dia kalau kita ke dokumentasinya tadi, Expo itu dia ada yang namanya template. Jadi kita udah dikasih template dan kita tinggal lanjut aja. Kalau nggak salah template-nya itu ada lumayan banyak ya. Kalau kita pakai CLI kita ada template nih ya. Template ini kalau nggak salah itu lumayan banyak ya. Cuman kalau nggak salah satunya itu yang paling populer itu template-nya itu adalah template router ya. Tapi kalau si kalau kebanyakan template ini dia menggunakan TypeScript ya, yang dimana kita belum punya, saya belum punya kursus untuk si TypeScript ini, jadi kita akan pakai yang JavaScript. Nah, seperti ini contohnya, misalnya kita ingin langsung menggunakan seperti export router. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu export router, tapi pokoknya intinya export router itu seperti package-nya si Expo ini ya. Jadi kita bisa langsung create Expo app, lalu kita pakai dash template dan kita kasih nama template-nya apa. Kita pilih template-nya apa ya. Nah, pokoknya intinya seperti itu. Nah, sekarang karena kita sudah punya Android Studio ya, kita udah punya Android emulator. Sekarang kita langsung aja create Expo app-nya. Di sini saya kan nggak pakai template karena tadi saya bilang
Ya kebanyakan template itu menggunakan TypeScript. Sekarang kita akan buat projectnya menggunakan JavaScript ya. Jadi kita akan mulai dari vanilla. Kita akan kasih nama aplikasinya itu misalnya Expo App gitu ya, misalnya Expo App. Oke, lalu kita enter dan kita akan tunggu sebentar sampai si npm-nya mendownload package. Nah, oke, di sini sudah selesai ya. Jadi kita langsung aja masuk ke projectnya. Jadi Expo App, lalu kita buka di VS Code ya. Nah, bagi kalian yang belum punya VS Code, kalian bisa download aja di Google ya. Sama seperti caranya itu sangat straightforward sekali. Kalian tinggal klik-klik aja kan, dan saya yakin kalian pasti bisa. Tinggal download. Oke, setelah sudah kita buka di VS Code, nah nanti kita akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita langsung aja pergi ke terminal ya. Kita terminal, lalu kita buat new terminal. Nah, di terminal ini kita mau langsung luncurkan aplikasinya tuh di Expo Go ya, yang biasa kita pakai di aplikasi atau di Android ya. Jadi di sini kita bisa langsung aja ketikin npm run start ya, seperti biasa. Lalu saat dia sudah start, kita bisa pencet A untuk mulai di ADB atau di virtual device-nya ini. Nah, di sini sudah terbuka ya, udah selesai startingnya. Sekarang kita tinggal pencet A ya, press A to open in Android, dan otomatis dia akan membuka di virtual device-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, dia terbuka Expo Go ya, dan otomatis membuka langsung project kita di Android-nya. Oh ya, by the way, ini bisa connect beberapa device sekaligus ya. Jadi kita nggak harus misalnya kita connect di virtual device dan kita misalnya mau pakai mau lihat di HP, itu harus dimatiin dulu, nggak usah. Langsung aja di HP kalian scan aja di QR code-nya, dan kalau di virtual device kalian tinggal pencet A untuk buka di Expo Go. Oke, kalau udah tulisannya ada open app.js nih, kalian berarti udah selesai ya. Maksudnya udah berhasil membuat project di Android ya, sama seperti kemarin ya. Nah, sekarang kita akan membuat maksudnya kita akan menggunakan fitur yang sangat keren ya. Ini misalnya kalau misalnya ini saya ganti ya teksnya, hello world gitu, dan kalian lihat dia langsung terganti ya. Jadi itu namanya yang dinamakan sebagai hot reloading. Jadi kali kita ketikkan kode dan kita save, itu dia akan langsung muncul ya perubahannya, jadi sama seperti web develop. Jadi experience itu tidak beda-beda amat ya. Oke, sekarang misalnya kita akan membuat simple app aja ya. Misalnya kita akan membuat misalnya to-do app ya. To-do app itu sangat simple. Sekarang kita akan buat dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu komponen apa aja yang bisa kalian pakai, karena kalau komponen biasa itu dan juga komponen biasa seperti div atau misalnya section itu nggak akan bisa dipakai ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini nggak akan bisa dipakai misalnya kalau kita simpan, dan itu nggak akan tahu ya. Nanti akan di error. Itu sama juga kalau misalnya kita menggunakan div. Jadi kita nggak bisa pakai komponen HTML sederhana seperti ini untuk di React Native kita, karena komponen seperti view ini nanti akan ditranslasikan ke komponen-komponen native di Androidnya atau di iOS-nya atau di webnya. Nah, jadi kalau kalian penasaran apa aja yang bisa kita pakai, kalian bisa langsung aja ke React Native ya, reactnative.dev, lalu kalian bisa ke development, lalu ke components. Di sini semua komponen yang bisa kita pakai di React Native kita. Ini bawaannya ya, maksudnya yang bawaan dari si React Native saja kita bisa bikin komponen kita sendiri, dan kita juga bisa pakai komponen orang lain, jadi seperti dependency gitu atau package. Lalu kita akan lihat yang paling gampang itu activity indicator deh. Akan coba activity indicator. Pertama kita import dulu ya. Kita akan import activity, lalu kita akan pakai di view. Langsung aja taruh. Kalau misalnya kita sudah lihat dan kita lihat hasilnya, nah kita seperti ini. Ini kalau nggak salah bisa kita kasih size juga ya, 20. Kurang besar ya. Nah, dia sekarang jadi terlihat kalau misalnya 100, wah dia terlalu besar ya. Oke, jadi itu activity indicator ya. Jadi hanya untuk logo loading ini. Jadi ini standar dari Androidnya atau dari si iOS ya. Oh ya, dan juga salah satu yang menarik, kita juga bisa sekarang kita dapat modifikasi si status barnya ini ya. Status bar ini yang di atas ini ya, yang ada nunjukin baterai dan segala macam ini, dari si Expo status bar ini udah bawaan dari kalau misalnya kita buat project dengan cara makanya tinggal taruh aja di sini ya, di dalam komponen kita status bar. Misal kita mau ganti stylenya ya, stylenya itu misalnya ini ya, stylenya itu ada beberapa, ada auto, dark, inverted, dan light. Light ini kalau nggak salah cuma hanya kebalikannya aja. Nah, sekarang ini lagi hitam dan putih ya. Kalau misalnya kita ubah menjadi dark, dia sekarang menjadi putih backgroundnya dan logonya hitam. Kalau misalnya kita jadi light, nah karena sama-sama putih ya, jadi logonya jadi putih juga, jadi dia blend gitu ya, jadi nggak kelihatan logonya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya inverted ya kebalikannya aja sih. Kalau inverted
Oh, itu nggak kelihatan, cuman saya nggak tahu. Kalau inverted itu maksudnya kebalikannya. Oke, kita kembalikan aja seperti biasa, auto. Oke. Nah, setelah itu karena lanjut ke project kita tadi, kita akan membuat apa tadi namanya? To do app ya. To do. Kita pakai namanya ada teks ini, ada teksnya karena kita nggak bisa langsung tuliskan kata-kata atau string seperti misalnya hello gitu. Kalau di HTML ini kan, kalau di sini errornya itu adalah text string must be rendered within a text component. Jadi string ya harus dibungkus dengan si text component ini, baru kita bisa masukkan si text hello world. Dan ini kontainer ini kita hapus dulu sekarang file kita. Oh iya, dan satu lagi yang agak menarik ya, agak unik, cara untuk menuliskan CSS di sini tuh agak beda. Kalau di sini namanya itu style sheet ya. Style sheet kita diimport dari si React Native, lalu kita .create. .create ini untuk membuat macam blueprint gitu ya nanti. Ini bisa kita pakai seperti ini, style sama dengan styles.com. Sebenarnya kita juga bisa nggak usah pakai si style sheet ini, kita langsung aja tulis di style container gitu ya. Misalnya semuanya ini kita masukkan ke dalam sini, misalnya flex one gitu, background color segala macam. Tapi salah satu kekurangannya kita nggak dapat intelligence ya. Jadi misalnya kalau di sini kita akan dapat intelligence content. Oke, jadi seperti itu aja. Sebenarnya sangat gampang ya, karena ini rata-rata itu mirip propertinya dengan CSS, tapi hanya ada beberapa properti yang tidak mirip ya, atau misalnya perilakunya itu berbeda dengan CSS vanilla. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini dia agak masuk ke atas ya. Gimana kalau di kontainernya ini kita kasih padding aja, biar dia nggak terlalu mendem ke status barnya gitu ya, atau ke tutupan gitu ya. Kasih padding top ya, padding top misalnya kita kasih 20 ya, jadi ke bawah gitu ya. Lalu kita kasih padding vertikal aja biar atas bawahnya kena, kita kasih 30. Oke, setelah itu misalnya kita kasih padding horizontal ya. Padding horizontal ini kalau nggak salah padding X ya, dan seperti itulah. Padding horizontal misalnya kita kasih 15 atau 20 ya, biar dia sejajar dengan status barnya. Oke, dan ini kita akan coba style ya. Nah, ini namanya adalah inline style ya. Ini kita bisa seperti ini juga. Ini juga bisa kita kombinasikan ya. Misal kita mau pakai style ini ya. Nah, text gitu. Font size misalnya 12 atau 14 gitu. Terus misalnya kita mau pakai di sini. Ini kan hanya bisa satu ya. Styles.text gitu. Nah, kita bisa pakai kombinasi ya, atau kita bisa pakai array lalu salah satunya, atau kita isi lagi ya arraynya dengan style kita sendiri. Objeknya misalnya kita akan isi colornya misalnya red gitu ya, sekarang tulisannya berwarna merah. Oke, seperti itu aja sih tutorial si style sheet ini sangat mudah juga. Seperti ini juga bisa sebenarnya, kita kasih objek lalu kita spread si teksnya ini ya, styles.text, lalu kita tambahkan style kita sendiri. Ini juga bisa ya, sama perilakunya. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang kayak gimana. Di sini saya akan pakai cara yang pakai array ini karena lebih banyak. Lalu kita akan isi juga, misalnya ini kita kasih inline style aja deh, karena ini ya, kalau enggak kita bikin lagi aja di bawah misalnya satu ya, atau misalnya misal title deh. Title kita akan buat font size nya 28 ya, 22, lalu font weight nya kasih dia bold, dan kayaknya udah siap. Lalu text line ya, text line kita kasih dia center. Oke, sekarang kita tinggal apply di sini styles.title ya. Nah, sekarang dia jadi besar dan di atas. Oke, ini kita ganti aja dulu menjadi to do app ya, to do native. Oke, sekarang di bawahnya kita kasih div lagi aja ya, atau view di sini. Oh ya, satu lagi kalian bisa lakukan, kalian bisa ubah nama app.js ini menjadi jadi biar kalian punya sedikit tooling lah. Jadi misalnya kalau kalian ketikkan view, kalian bisa langsung enter aja biar bisa. Oke, jadi itu salah satu tips yang lumayan cukup. Kita lanjut sekarang. Kita akan membuat si inputnya ya. Kalau di bawaannya itu ada komponen yang bernama text input ya. Jadi nggak ada input type-nya, jadi kita hanya dapat text input. Tapi nanti di text inputnya kita bisa kasih dia properti segala macam. Yang dimana misalnya kalau kita mau input nomor HP, jadi kita ada namanya keyboard type nomor gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Ini kita akan masukkan text input ya. Self closing dan tidak butuh. Jangan lupa di import di atas ya, kalau enggak nanti akan error. Terus kita kasih placeholder ya, enter to do ya. Nah, defaultnya dia itu sangat kecil dan enggak ada style sama sekali, karena ini hanya bawahnya. Nanti harapan dari si React Native-nya itu kita akan punya styling kita sendiri, jadi akan menimpa si styling defaultnya. Jadi kita kasih styling aja dulu setelah inputnya. Misalnya font size ya, font size kita naikkan menjadi 16, lalu misalnya border
base-nya misalnya jadi 2 ya. Lalu border colornya kita kasih terus lalu kita kasih border radius juga. Border radius sekitar 10 ya. Oke, sekarang kita akan coba aplikasikan ke style text input styles dot input. Kalau hasilnya ya lumayan seperti itu, tapi dia agak jelek ya. Kita kasih padding deh, padding vertikal kita kasih 10, lalu padding horizontal kita kasih kurang nih. Oke, 10 kurang, lalu misalnya kita kasih teksnya ya, hasilnya seperti apa, hello world. Oke, dia lumayan besar ya. Setelah itu kita bisa kasih tombol ya. Ini juga ada tombol bawaannya, kita bisa pakai. Kita import dulu, yaitu dia itu namanya button aja ya, jadi bisa kita langsung pakai di sini button, yaitu self closing juga, dan kita harus kasih title lah di sini kan. Setelah kita kasih title save, jadi save. Sekarang ini dia agak jelek dikit ya, jadi karena saya males taruh di style, kita langsung aja kasih style inline kayak gini. Kita kasih misalnya gap ya, langsung aja gap. Jadi seperti itu, 10 ya, kita kasih 5 aja deh. Dan ini buttonnya agak jelek, kita kasih styling aja juga. Tapi kalau button di React Native itu bawaannya kayak gini, dia agak susah di styling ya. Jadi kebanyakan orang itu bikin buttonnya sendiri. Nah, nanti akan kita lihat gimana cara membuat button sendiri. Sekarang setelah kita akan membuat border radiusnya sama ya, border radiusnya 10. Nah, kalau misalnya coba aplikasi, nah kita lihat hasilnya dia tidak bisa ya, nggak bisa dikasih border radius karena button ini dia tuh punya si native-nya, bukan punya React Native. Jadi React Native hanya gimana cara kita membuat button kita sendiri biar kita bisa styling seperti. Nah, itu ada namanya touchable opacity atau pressable ya. Touchable opacity, touchable without feedback, dan touchable highlight, dan pressable. Itu semua adalah komponen yang bisa kita pencet ya. Jadi biar bisa kita pencet lalu kita menerima lalu kita akan menjalankan suatu kode ya. Tapi sekarang yang paling baru itu komponennya pressable ya. Atau kalau misalnya kalian pakai touchable opacity ya, yang sering orang pakai, kalian bisa pakai ya, jangan lupa di import ya. Touchable opacity itu beda seperti button dari native ini, yaitu hanya simple ya. Misal kita kasih teks di salah save ya, yang nggak ada style sama sekali dan bisa kita pencet ya. Dia ada highlightnya seperti itu. Oke, tapi nggak apa-apa, kita kasih style aja button ya, styles.button. Oke, buttonnya kan kita kasih font size 14, lalu kita akan kasih border, nggak usah kasih border deh, kita kasih background color aja misalnya light blue ya. Border radiusnya sudah, paddingnya ya, padding vertikalnya lalu padding horizontalnya misalnya jadi seperti ini. Dan kalau misalnya kita kasih teks lain bisa nggak bisa ya, berarti kita pakai flex aja deh, justify content center. Oke, sekarang kita akan styling si button teksnya juga, style font size aja. Font size nya kita akan ke button text. Property style does not exist, harusnya styles. Dan kita akan ya font weight ya, bold ya, ya. Oke, jadi sekarang dia sudah sama ya. Setelah itu kita akan kasih listnya juga. Nah, untuk merender si list ya, biar bisa di scroll itu kita bisa menggunakan yang namanya flat list ya, flat list. Dan sini jangan lupa di import ya. Flat list ini kalau misalnya kita lihat dokumentasinya, yaitu membutuhkan beberapa parameter ya. Yang pertama datanya, lalu kita ada render itemnya ya. Render itemnya seperti ini, dan ada key extractor ini. Jadi cara lebih efisien ya daripada kita kalau di React itu kita bisa kayaknya seperti ini deh. Misalnya data ya, atau data dot, misalnya ada data kita ya, lalu kita map, lalu kita render satu-satu datanya. Nah, ini bisa sih, cuman dia nggak efisien, dan kalau misalnya datanya banyak itu nanti akan jadi performanya jadi bakal turun drastis ya. Jadi FPS-nya bakal rendah dan juga app-nya mungkin akan crash ya, karena dia akan meload semua merender semua komponennya secara bersamaan. Dimana kalau si flatlist ini nanti akan lebih efisien dan akan menghapus yang sudah di luar area screen ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang si flatlist, antara flatlist, scroll list, dan section list ya. Kita akan bahas topik itu di video berbeda. Untuk sekarang kita lanjut aja dulu flatlist ya, pakai aja dulu flatlist. Ini kita butuh datanya ya. Nah, untuk datanya kita bikin dulu ya, const todos ya, todos dan set todos state, dan render itemnya ya, render itemnya kita biar oke. Datanya kita bisa set ke todos, dan render itemnya ini
Kalau misalnya kita lihat lagi ya, nah render item itu seperti ini. Ini ada kita bikin function lagi ya, ini untuk biar gampang aja. Tapi sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa. Lalu di sini ada render item itu adalah kita menerima si data itemnya ya. Item ini adalah yang di sini data ya, data ininya. Ya biar bisa nanti kita print ke si komponennya ini. Oke, ini bisa langsung aja karena nanti kita belum tahu ya apa yang kita ini. Jadi kita langsung bikin aja dulu. Misal kita akan buat teks ya, teks teks. Ini kita harus ambil dulu deh. Misalnya ambil si name-nya ya, karena nanti akan kita buat name. Terus ini akan kita print name. Kayaknya seperti ini aja sih. Lalu misal mungkin bisa kita taruh bintang kali. Kalau misalnya kita kasih strip. Sekarang kita coba eh, kasih data dulu deh. Name ya misalnya. Kudu 1 ID-nya random aja ya, 3. Oh ya, kita lupa key ekstraktornya. Di ekstraktor kita ambil si ID-nya ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat, oh dia nggak render name. Nah, ini kenapa dia nggak ngeprint? Oh, ini salah. Ini item ya. Harus dia nggak bisa ya kayak gini. Oke, kita nggak bisa pakai type kayak gini di JavaScript. Oh bisa deh. Nah, ya bisa bisa. Oke, sekarang dia kita sudah muncul tidurnya, tapi agak jelek ya gratisnya. Kita akan coba styling deh. Kita wrap di view, lalu kita kasih teks lagi, misalnya your, ini kita kasih inline aja lah biar gampang ya, biar cepet. Margin ya, 3, stylenya font size 20. Oke, oke, dan ini biar lebih bagus lagi kayaknya kita pakai icon deh biar nggak boring amat. Ini si teksnya ini kita harus wrap di dalam view. Kalau nggak salah kita pakai icons di expo vector icons ya. Jadi kan ke ujungnya aja di websitenya icons.expo.fyi/index. Kita cari chevron right, ini dari n typo, kita copy aja terus ini kita copy komponennya, jadi tinggal copy paste agak ini ya gampang banget. Kita taruh di atas garis bracing. Nah di seperti ini kita harus kasih styling dulu dan ya row teksnya kita kasih text direction, maksudnya text direction, lalu kita kasih jangan lupa di align items ya. Setelah itu, dan ini kayaknya agak kegedean deh, kita kasih 12 atau 16, terus kayaknya main deh. Oke, kalau misalnya kita duplikat ini dia akan ikut terduplikat juga, tapi karena key-nya sama ya, jadi kita akan dapat warning. Oke, nggak apa-apa, sekarang kita selesai sih, tinggal kita bikin fungsionalitasnya. Sekarang kita akan bikin dulu function ya untuk generate key-nya, dan get random number function ya. Oke, kita pakai font saja, font sama dengan ya, kita akan kasih maxnya 2 mili, 2 juta. Kita akan return maaf, random kali max. Setelah itu kita bisa kita hapus, lalu kita buat dan cons handle submit ya, dengan dan dimana kita bisa taruh si function, kita bisa cantolkan di touchable opacity-nya karena sini tidak ada misal konsep seperti form itu ya, jadi kita hanya harus langsung aja cantolin di touchable opacity. Di on press langsung aja cantolin handle submit. Jadi di sini kita bisa dapat nanti kita akan proses datanya. Oh ya, sebelum itu di inputnya ini kita ini dulu kita bind ya, kita bind ke si to-dos ya. Jadi bukan, maksudnya kita akan buatkan kita akan bikin lagi label yaitu input ya, input. BTW ini kalian jangan ikutin ini ya, maksudnya kalian jangan ikutin bimbing ini dan kayak gini di project kalian. Nah ini cuma satu ya, jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian punya input yang banyak ini bakal sekarang ini value-nya itu adalah value-nya input, lalu on change text ya, change text kita akan ambil teksnya ya, text, lalu kita akan set si inputnya jadi teks. Sekarang kalau misalnya kita akan coba user console log. Oke, sekarang kalau misalnya kita ketik sesuatu dia akan log di konsol kita. Oke, jadi itu cukup keren ya. Kita akan sekarang lanjut. Oke, sini kita hapus saja. Sekarang kita akan handle submitnya. Gimana kita akan si handle submitnya? Sebenarnya sih gampang aja, kita langsung aja set to do's. Ini kita ambil dulu data yang old-nya, kita akan return lagi data yang old. Ini array ya bentuknya, kita akan old, lalu kita tambahkan data yang barunya. Barunya itu dapat dari mana? Dapat dari si ini. Jadi kita buat dulu ya, const new to do sama dengan get ID-nya itu adalah get random number, lalu
name-nya ya, name-nya atau studionya kita akan ambil dari ini. Oke, seperti itu aja. Lalu kita langsung aja masukin si new to. Oke, ini jelek. Ups, ini lupa titik satu lagi. Oke, sekarang kita akan coba ya, misalnya hello world save, dia akan muncul. Tapi kita lupa nge-clear sheet. Jadi kita clear input ya. Karena kalau di form itu pasti manual ya, otomatis. Tapi kalau di sini nggak ada form, jadi kita harus manual. Di set input string cost. Oke, kalau misalnya kita set, nah dia akan. Oke, misalnya kita coba tidur ya, save. Oke, ada. Tapi saya maunya yang to do yang paling atas itu ada di paling atas nih. Jadi yang paling baru itu ada di paling atas. Kita pindahin aja ya. Gampangnya seperti ini, nanti dia akan berbeda. Kita akan reload dulu aplikasinya. Oh ya, untuk reload aplikasi kalian bisa pencet R ya di konsol kalian. Nah, kalian lihat di sini tadi ada ya. Press R to reload app. Kita pencet R, nanti akan otomatis terreload ya atau terrefresh gitu. Oke, sudah terrefresh ya. Sekarang kita akan coba lagi saat tidur ya. Tidur, sudah bisa. Dan ini aplikasi native ya. Jadi kita bisa. Ini bukan web view, ini adalah aplikasi native. Nah, jadi performanya itu sangat mendekati aplikasi. Oke, jadi mungkin seperti itu dulu tutorial untuk membuat to-do app ya, to-do app sederhana di Expo ya, atau di React Native, menggunakan React Native. Kalau kalian menilai video ini mengedukasi kalian atau bermanfaat, kalian bisa klik like atau klik subscribe ya. Dan kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa aja tanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya. Terima kasih telah menonton video ini, terima kasih dan sampai jumpa.